Saudara-saudari, di zaman ini, kita akan diserang oleh pihak yang sangat berani. Saudara-saudari, apakah kalian percaya bahwa di zaman ini akan ada banyak orang yang berpura-pura menjadi Tuhan Kristus? Dan akan ada banyak orang yang berpura-pura menjadi matahari dan bulan. Apakah hal ini benar-benar akan terjadi? Dan ada juga yang berpura-pura menjadi saudari sapi merah. Nyatanya, hal itu memang terjadi. Siang ini, kita mengalami sebuah mimpi yang sangat ajaib. Saudari Zhao Heng sangat sedih. Para saudara juga sangat sedih. Memang, ada orang yang telah tersesat, yang meninggalkan kita, dan bahkan memblokir kita. Sibo sudah sejak lama tahu bahwa hal ini akan terjadi. Setelah itu, suasananya menjadi sangat sedih. Jadi, ketika tiba waktu istirahat siang, baru saja saya bermimpi. Bermimpi bahwa di masa depan akan ada banyak orang yang berpura-pura menjadi matahari, orang yang berpura-pura menjadi bulan, orang yang berpura-pura menjadi saudari Hong Mei. Mereka memiliki versi yang berbeda-beda. Jadi, pada hari-hari akhir, kita tidak dapat membedakan siapa yang adalah gembala dan siapa yang diutus oleh Tuhan. Bahkan, ada orang yang setelah pergi, selalu menggunakan untuk menyerang gembala atau untuk menggoda saudara-saudari agar bersimpati. Lalu akhirnya, mereka membawa saudara-saudari menjauh dari sisi Sibo. Membuangnya. Biarkan mereka pergi. Kalau begitu, saudara-saudari harus memiliki iman yang teguh. Ya, seperti apa dunia di masa depan? Jika di masa depan kita mengikuti yang salah, maka dunia yang menuju kehancuran, artinya jika mengikuti yang salah, maka akan lenyap. Namun, apakah hal ini tidak akan sangat menyedihkan? Siang ini, bukankah ada seseorang yang setelah pergi, kemudian memblokir kita, sehingga menjadi sangat sedih. Jadi, Sibo pun menasihati adik perempuannya. Jangan bersedih. Yang milik Tuhan, yang memiliki Tuhan Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Kristus, domba-domba yang diberikan Bapa kepadaku, satu pun tidak akan hilang, karena tidak seorang pun yang dapat mengambilnya dari tangan Bapa. Jadi, apakah Tuhan Yesus kita tidak sangat agung? Agung sekali. Segala ciptaan, seluruh alam semesta, diciptakan oleh Bapa melaluinya. Intinya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil domba-dombaku dari tanganku. Dan juga tidak ada yang dapat mengambil domba-domba yang diberikan Bapa kepadaku dari tanganku. Yang milik Bapa, bukankah kekuatan Tuhan itu tiada batasnya? Itu tiada habisnya. Saudara Sibo hanyalah satu orang. Tentu saja, di masa depan, akan mendapatkan jatah kehormatan yang tak terbatas. Jadi, mengingat manusia adalah ciptaan Tuhan, apakah ada yang dapat mengambil jatah dan domba yang diberikan Tuhan oleh saudara Sibo? Tidak akan pernah bisa diambil. Karena, siapakah yang akan melindungi? Akan ada perlindungan dari Tuhan dan satu-satunya Tuhan Yesus Kristus yang melindungi. Jadi, setelah siang hari, sekitar jam 2 lebih, kakek Wei Si tampak agak sedih. Jadi, ada sebuah suara yang berkata begini. Tuhan berkata kepada saudara-saudara Heba, Tuhan Yesus Kristus, penentu waktu. Orang yang percaya kepadanya akan menerima berkat yang tanpa batas. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus Kristus, penentu waktu. Orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan keberkahan yang tak terhingga, tak berujung. Itu berarti, jika seseorang pergi, apakah itu berarti mereka telah benar-benar pergi? Kita sudah berbicara sebanyak ini. Mendengarkan tampaknya memang baik. Maka mereka akan pergi. Jadi, jika semua ini memang milik Bapa, mereka yang milik Tuhan tidak akan pergi. Sedangkan yang tidak miliknya, mungkin akan pergi. Atau setelah pergi, jika benar-benar milik Bapa. Kemudian, jika mereka mengerti, mereka juga akan kembali. Kalau begitu, apakah saudara-saudari percaya bahwa segala sesuatu ada dalam tangan Allah? Jika begitu, semua karunia surgawi sudah ditetapkan. Bagaimana kalau seseorang meninggalkan saudara-saudari mereka dari segala sisi? Jangan putus asa. Jika beberapa orang, baik saudara maupun saudari, telah berjalan bersama untuk waktu yang lama, lalu mereka pergi, dan kemudian mengucapkan sesuatu yang merendahkan saudara-saudara, atau menghina saudara Shibo atau saudari Zhao Hun. Saudara-saudari, jangan menyimpan hal itu dalam hati. Jangan simpan dalam hati. Karena, ya, dia pergi itu selalu karena berbagai alasan. Tetapi, apakah kepergian itu melalui persetujuan Allah? Ada saudara Heba, gembala sejati yang dianugerahi karunia ilahi, anak yang diutus melalui karunia surgawi. Baik pergi atau tidak, semuanya telah disetujui oleh Allah. Semua adalah ketetapan Allah. Misalnya, orang yang milik Allah, atau yang telah dipredestinasikan oleh Bapa. Mereka yang telah ditakdirkan untuk mengorbankan hidupnya akan tetap setia. Orang yang lahir dari bumi tidak akan pergi. Jadi, seperti yang difirmankan, domba-domba yang diberikan Bapa kepadaku, tak seorang pun akan ditinggalkan, tak seorang pun akan hilang. Saat itu, banyak mukjizat terjadi. Akankah karena mereka melakukan banyak mukjizat nenek moyang, orang pun akan jadi percaya kepada Tuhan dan tidak pergi? Tidak, saudara-saudari, ketika mereka melihat betapa agungnya mukjizat Allah. Tetapi keesokan harinya, banyak orang datang untuk mengikuti Tuhan. Setelah mengikuti Tuhan, mereka hanya mengucapkan 2 kalimat saja. Lalu mereka pergi. Mengapa mereka pergi? Karena mereka mengikuti Tuhan bukan karena ingin percaya kepada Kristus. Seperti banyak orang yang pernah mendengarkan saudara Heba menyampaikan kebenaran. Datang untuk mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh saudara Heba. Apakah mereka datang untuk percaya kepada Heba? Tidak. Mereka hanya ingin memahami ajaran Alkitab. Bukan semata-mata untuk percaya kepada Heba. Sekarang, saudara Heba berkata,
Bukan keselamatan bagi orang yang duniawi untuk memperoleh hidup kekal. Sedangkan orang yang milik surga juga menjadi lambang kehormatan menurut Heba. Jika percaya, maka dia tidak akan pergi. Tapi yang tidak percaya, mereka pasti akan pergi. Ketika banyak orang pergi, mereka pun bertanya kepada Petrus. Bertanya juga kepada murid-muridnya, apakah kalian juga akan pergi? Petrus berkata, Tuhan, Engkau memiliki firman tentang hidup kekal. Siapa lagi yang harus kami ikuti? Kami sudah sepenuhnya kembali kepada MU. Maka Tuhan tahu bahwa Petrus tidak mungkin pergi. Bahkan pada malam ketika Tuhan hampir mengorbankan dirinya, setan menyerang Petrus, berusaha membuat Petrus meninggalkan Tuhan. Tetapi Petrus sudah ditakdirkan oleh Allah, yang milik Tuhan, yang dianugerahi karunia ilahi. Meskipun 3 kali ia menyangkal Tuhan, akhirnya, tetap saja, ia terus mengikuti Tuhan, mendapat kasih Tuhan di dalamnya. Dengan demikian, kita mengerti bahwa orang-orang yang milik Tuhan tidak akan pergi. Mereka akan memuliakan Bapa di surga dan Tuhan. Amin.